Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Cerita Nupi, kembali bersama Novia. Dan Yobel. Jadi hari ini kita mau ngomongin beberapa momen dalam hidup kita, beberapa cerita, di mana momen tersebut membuat kita tuh jauh lebih menyadari diri kita sebagai manusia, sekitar kita, dan dengan Lingkungan. Nah, karena ternyata banyak ya tadi cerita kita yang jadi ngerasanya nggak mungkin ini jadi satu video tentang momen-momen dalam hidup kita. Jadi kayaknya ini lebih seru kalau jadi series. Nama seriesnya adalah Cerita Mindful kita. Nah, ini akan dibagi beberapa part. Kita udah pilih ada 3 cerita dari Novia dan 3 cerita dari Yobel yang membantu kita. Di cerita-cerita ini kita merasa terbantu sekali pengalamannya itu untuk membuat kita jadi lebih mindful, berkesadaran. Hubungan kita dengan bumi, dengan juga hubungan kita dengan sesama kita. Betul. Nah, kita sih ngerasa 3 cerita yang kita pilih ini, masing-masing 3 ya, itu kayaknya akan relate sih sama kehidupan teman-teman gitu ya. Nah, mungkin enaknya kita mulai dari cerita Nupi dulu. Cerita Nupi yang pertama. Sebelumnya kita mau jelasin dulu mindful atau menyadari itu maksudnya gimana sih? Mindful tuh ya kita mempunyai gak cuman tahu tapi aware, sadar sepenuhnya ada sesuatu yang terjadi di sekeliling kita maupun dalam diri kita. Karena kadang-kadang kita tuh jalan auto mode, jadi otomatis sih jalan tapi kita juga nggak ngeh dengan apa sih yang terjadi dengan badan aku, dengan pikiran aku, dengan emosi aku, dengan emosi orang yang sekitar, dengan kondisi kualitas udara di sekitar kita, alam, air. Jadi kesadaran itu yang membantu kita bisa optimal menjalani hidup, kurang lebih gitu. Ya, jadi lebih, kalau orang sih sebenarnya udah banyak yang tahu tentang istilah mindfulness, tapi mungkin in case teman-teman nggak tahu, itu dia tadi penjelasannya. Cerita Nupi yang pertama itu adalah cerita ketika aku pertama kali terpapar informasinya tentang barang-barang di rumah. Perkenalan aku dengan minimalism, dengan decluttering. Aku ingat banget waktu itu koko aku lagi datang ke rumah. Ceritanya koko aku tuh terpisah rumahnya, harus menikah. Dan dia lagi bilang, ini dek, aku lagi lipat baju. Terus koko aku bilang, lipat bajunya kayak ala Marie Kondo dong dek gitu. So aku bilang, apaan tuh Marie Kondo? Iya kayak gini, dia jelasin caranya. Terus kan aku kayak mikir, kalau dilipat seperti itu emangnya bisa rapi gitu. Terus gara-gara aku baca-baca, tiba-tiba aku kayak, oh iya juga ya, dimana si baju ini ketika dia dilipat dengan cara Marie Kondo, itu tuh jadi kelihatan yang, jadi kayak benar-benar mau ngambil tuh langsung ngambil, mau baju yang putih, ambil. Kalau kita lipat-lipat kayak biasa yang panjang ke atas, itu kan kayak tumpuk terus berantakan lagi, berantakan, ambil di bawah yang atas berantakan gitu. Nah kalau itu tuh jadi lebih rapi, dan kita jadi tahu betul barang kita tuh, baju kita tuh ada apa aja gitu. Nah di situ aku kayak, apaan nih Marie Kondo gitu. Aku baca bukunya yang Sparks Joy. Nah di situ aku baru sadar banyak banget barang-barang yang aku ada di rumah tuh nggak Sparks Joy, dan aku masih umurnya waktu itu masih kerja, awal-awal tuh kuliah gitu ya. Terus aku juga backgroundnya mama tuh punya baju bener-bener banyak banget gitu. Bahkan dia bisa lupa baju dia yang ini masih ada gitu, atau dia bahkan lupa kalau saking banyaknya baju, itu ya. Iya, misalnya baju dress kuning ini dia nggak tahu kalau ada gitu. Padahal dia yang beli. Ya, jadi lemarinya tuh memang isinya tuh benar-benar disumpel-sumpelin gitu. Dan yang menemukannya kamu. Ya, dan hal itu yang bikin aku kayak dulunya nggak ngerti karena mama kayak gitu kan. Jadi kayak aku pun sebenarnya nggak pernah belanja karena belum punya uang waktu itu, kayak masih sekolah masih apa, jadi nggak belanja. Jadi pas banget pas momen dimana aku tuh udah mulai punya uang sendiri, aku tahu kalau aku tuh harus belanja baju yang Sparks Joy, belanja barang yang emang aku benar-benar pakai, suka, dan bisa dipakai dalam jangka waktu lebih dari 5-10 tahun gitu, bahkan bisa seumur hidup gitu kalau emang kualitasnya bagus. Nah aku jadi mulai dari baca buku si Marie Kondo itu, dimana barang-barang itu sebenarnya bukan sesuatu yang jadi apa ya, misal kita mau punya lemari tapi malah jadinya belanja baju lebih banyak gitu. Kayak
barang itu bukan berhala gitu, maksudnya barang itu nggak bikin kita jadi lebih baik hidupnya. iya, mestinya kan barang itu fungsional gitu. Iya. Dia ada karena kita mau menyimpan sesuatu gitu, yang Betul, memang betul. simpanannya itu berguna buat kita. Gitu. Ya kalau dari situ kan kita juga jadi tahu ya kalau ternyata ada hal-hal yang kita lakukan. Kalau dalam kasus mama kamu kan dia melakukannya, tapi dia nggak sadar Betul. pilihan-pilihan itu tuh akhirnya cuma jadi numpuk aja gitu, kehilangan maknanya, kehilangan bahkan fungsionalitasnya karena dibeli nggak dipakai akhirnya kan. Yang akhirnya pakai sebagian, yang nggak sebagian sih, mungkin ada sedikit yang akhirnya kamu pakai gitu. Iya. Dan yang lakuinnya kan banyak pastinya ya, yang beli gitu, terus numpuk nggak tahu itu kemana, tiba-tiba dibuang aja, atau didonasikan tanda kutip, tapi akhirnya nggak tahu juga kemana barangnya gitu. Akhirnya ya berpengaruh ke bumi juga. Nah, jadi dari situ aku tuh menyadari mindful gitu sama barang-barang yang ada di rumahku, mana yang bisa di-declutter, mana yang bisa dikasih ke orang, mana yang bisa dijual. Jadi makin lama tuh makin dikit barang-barang yang aku punya gitu. Dan kalau mau travel juga jadi lebih gampang, aku cuma punya satu tas yang isinya laptop, kabelnya cuma satu gitu, yang memang buat barang yang aku pakai. Jadinya hidup tuh jadi lebih ringan gitu. Kalau kamar dulu kayak numpuk semua ada gitu, barang-barang yang kayak aku bahkan nggak pakai gitu dalam waktu 1 tahun 2 tahun gitu. Nah sekarang makin lama makin berkurang, dan makin kesini jadi benar-benar jarang banget beli barang baru gitu. Jadinya bahkan mau nyari baju aja jadi effort dan jadi kesel sendiri gitu ya. Iya kalau numpuk-numpuk. Iya kalau numpuk-numpuk. Nah itu cerita pertamaku tentang aku bertemu dengan minimalism. Sebenarnya lebih ke menyadari barang-barang, menyadari belanjaan, menyadari manusia itu bukan diperalat sama barang, tapi mestinya barang tuh yang membantu kita hidup gitu. Jadi apalagi kalau yang beli karena gengsi, karena pengen di tuntutan sosial. Iya betul, gitu sih. Itu yang pertama. Mindful consumptions ya. Gitu. Kalau yang kedua, mungkin yang pertama dari cerita Yobel. Ya, cerita Yobel. Cerita Yobel sekarang. Gak ada akunnya ya guys. Bener juga ya. Gak ada akunnya. Kalau yang aku mulainya, karena kan ngomongin mindful ya. Jadi aku sebenarnya lebih ke menyadari bahwa hidupku tuh ternyata dampaknya ke orang lain tuh banyak. Bahkan yang gak aku kenal. Nah ceritanya waktu itu, aku baru lulus kuliah, jadi kurang lebih time frame-nya mungkin agak sama kayak Novia. Dia tuh lulus kuliah, aku dapat salah satu kerjaan pertama aku adalah survei tempat pembuangan air sampah, yaitu TPA Sarimukti. TPA yang melayani sampah dari lebih dari 2 juta orang di daerah Bandung dan sekitarnya. Gitu. Nah, berarti kan termasuk aku dong, sampah aku gitu yang berpuluh-puluh tahun. Karena itu TPA udah ada dari zaman dulu banget, dari tahun 2008, 2009 itu di situ tuh. Gitu. Jadi sampah yang berpuluh-puluh tahun dari aku tuh ngumpul di situ. Nah, aku dapat kesempatan buat berkunjung ke situ, melakukan survei untuk ngajuin satu kajian lah. Datang, aku naik truk sampah dari Bandung, Cimahi, Bandung, Sarimukti. Nah, sepanjang perjalanan aja udah kerasa ya bahwa ternyata yang ngangkutin sampah kita di truk sampahnya itu udah sengsara banget sama sampah-sampah kita yang bau. Bahkan ada yang sampai jadi kan ban truk tuh gede banget. Saking beratnya, bebannya, itu kan sampah tuh bisa sampai ditumpuk lebih dari kapasitasnya. Sampai keluar dari atas gundukan gitu. Sampai ditahan pakai terpal gitu. Oh. Nah, itu ada tanjakan, jalannya kan nggak mulus ya ke TPA itu tuh. Suka ada batu. Nah, batunya tuh terdorong oleh ban, terus kayak ketapel, plek gitu. Kena ke kaki orang dan kaki orangnya harus dioperasi. Padahal itu bukan supir truknya loh. Nah, jadi itu aja udah ada hubungannya. Terus maju lagi, diceritain iya di sini tuh suka banyak warga minta kompensasi karena sampah yang numpuk di TPA itu masuk ke air tanah dan air tanah tercemar. Jadi warga dikasih biaya kompensasi dari pemerintah. Berarti kan itu sampah kita juga, sampai mempengaruhi air minum di warga sekitar gitu. Terus, nah masuklah ke tempat pembuangan akhir yang ternyata ngantrinya luar biasa. Itu lagi nggak hujan. Kalau lagi hujan bisa ngantrinya sampai 3-4 kilometer, bisa sampai 1-2 hari, truk nginep tuh. Bapak-bapak itu nggak pulang ketemu keluarganya gara-gara sampah kita. Dan waktu aku masuk ke TPA-nya, ya aku turun kan, karena aku harus foto.
Ya hal pertama yang aku sadari adalah aku kakinya tuh kayak basah, lembab, becek, bau, banyak anak-anak. Jadi anak-anak di sekitar situ tuh kerjanya mulung. Biasanya satu keluarga. Nah waktu mereka mulung, mereka tuh ya ada di antara truk-truk sampah yang maju mundur, bulldozer yang maju mundur gitu ya, buat ngurusin sampah kita. Sampai satu titik itu kan kalau buang sampah tuh kalau kondisinya tuh itu lembah yang diisi sampah. Sampai lembahnya udah nggak jadi lembah lagi, udah jadi gunung bisa dibilang, udah naik ke atas. Nah buat ngisi sampahnya tuh ada kayak ekskavator yang bikin parit gitu ya, yang tangannya gini set gitu. Nah si truk sampah ya, dump truck itu dia di sini parkir. Nah waktu dia di sini parkir, sampahnya diturunin gini, nah di bawahnya ada pemulung-pemulung nih, banyak banget mau ngambilin plastik lah yang dari sampah kita. Nah dari situ aku lihat ada satu ibu-ibu yang lagi bawa anak kecil, masih di bedong, masih dibawa pakai kain, dan aku sih lihat itu lagi nyusuin, tapi sambil kerja ngambilin sampah yang mungkin adalah sampah aku. Jadi di situ aku kayak sadar banget ternyata apa yang aku konsum dan aku tanda kutip buang itu tuh nggak hilang. Jadi aku kayak this is more reasons buat aku ngurangin sampah aku, terutama sampah makanan. Soalnya yang bikin bau becek itu tuh bukan sampah plastik sebenarnya. Jadi harus mengolah sampah organik sendiri gitu ya? Ya nggak harus ngolah lah. Mungkin di awal aku juga mikirnya belum punya komposter kan. Jadi lebih ke ngurangin lah. Kalau nggak perlu jajan yang nggak penting, jangan. Kalau sampai makan pun abisin sebisa mungkin. Dulu sih sampai aku kalau misalnya lagi makan di pulang gereja sama teman-teman, ada sisa tulang-tulang, aku bilang masukin ke tempat makanan gue. Jadi aku bawa sampah-sampah teman-teman, aku kompos di rumah. Gitu. Jadi itu yang membangun kesadaran, ternyata apa yang kita makan, apa yang sisa dari makanan kita, yang kita beli, kita konsum, harus bertanggung jawab. Ya walaupun tanggung jawabnya nggak sepenuhnya dari kita ya, tapi kayak kita bermain, ada peran kita di dalam rantai produk itu. Gitu. Ya akhirnya kan kalau plastik nggak bisa diapa-apain, bukan salah kita juga ya. Kita memang bisa mengurangi, tapi ada beberapa yang akhirnya kalaupun bisa kita ambil nggak bisa diapa-apain kayak saset. Itu sih tanggung jawab perusahaan kalau menurut aku. Gitu. Yang gitu-gitu sih jadi sadar, ini tuh ceritanya panjang. Kalau tadi kamu konsumsi, aku di ujungnya banget di tempat sampahnya, terus juga melihat di sisi sebelum konsumsi. Sama sih, produksi barang yang tadi aku pakai misalnya segala macam itu kepanjang ya. Kayak tadi pagi aku baru lihat video, misalnya kayak satu tas, kalau ini kertas, kalau kulit itu tuh satu tas kulit aja, mungkin ini ya kulit ini gitu. Ini aku nggak tahu ini sintetis atau apa. Misalnya ini kulit hewan gitu, ini juga misalnya bahkan banyak banget brand-brand besar yang kalian tahu itu, yang sering disebut itu, yang depannya H gitu. Yang depannya Z. Banyak ya, tas-tas mahal itu mereka nggak bertanggung jawab, sangat tidak etikal gitu, kayak tidak berperi kehewanan dalam proses produksinya, habis itu juga limbahnya dalam menguliti ya. Itu butuh air yang kayak satu pasang sepatu aja butuh air 17.000 liter. Itu kayak satu orang untuk 10 tahun cuma buat satu pasang sepatu gitu. Jadi sebenarnya barang-barang yang tadinya aku nggak mau, yang tadinya maksudnya yang udah ada di rumah ya, kalau bisa di-reuse. Kalau misal harus beli lagi, harus mikir itu tuh sebenarnya memang beli mungkin cuma harganya misalnya 500.000, kamu bisa beli sepatu 500.000 dengan uang kamu. Tapi 500.000 itu kalau sekarang banyak banget meme-nya di Reels atau di TikTok atau di media sosial, kayak mestinya ditulis tuh di label di belakang baju kita atau di belakang tas kita, tulisannya ini tuh bukan ini tuh mengakibatkan deforestasi hutan gitu, biayanya segini. Jadi kayak semacam jokes lingkungan gitu. Tapi intinya adalah dia nggak nulisin berapa biaya sesungguhnya yang dibayarkan bumi. Ya, betul. Gitu. Sama kita mungkin bayar 500.000, tapi sebenarnya bumi tuh bayarin jauh lebih yang tidak bernilai harganya gitu, yang nggak bisa dinilai harganya gitu, karena banyak pengorbanan limbahnya yang kita tuh
yang si brand itu nggak bertanggung jawab, tapi kita bayar aja atas ketidaktanggung-jawabannya mereka itu. Dan atas ketidaktahuan kita sebenarnya lebih Betul, di kita situ juga ya. nggak tahu. Gitu. Jadi memang jadi lebih sadar bahwa ada informasi yang harusnya kita punya nih. Ada beberapa yang bisa kita dapat dengan cari sendiri, ada beberapa yang kita butuh produsennya juga mencantumkan itu. Iya, dampaknya itu dari belakang produksinya itu udah panjang. Kayak makanan, yang tadi kamu bilang makanannya itu juga udah panjang. Dari proses itunya juga kita nggak tahu apakah si petani atau segala macamnya dibayar dengan cukup sama pengrajin atau ya pokoknya semua staff-staff yang berkenaan dengan pabrik tersebut, sampai akhirnya udah kita pakai, sampahnya itu juga panjang tuh, entah dia pakai plastik, pakai kulit, pakai packaging yang mana gitu untuk makanan, itu tuh panjang. Jadi produksinya panjang, pembuangannya juga gitu. Jadi ketika kita beli barang, jadi satu hal yang perlu benar-benar dipikirin gitu. Iya. Bukan betul. sekedar uang yang kita bayarkan. Betul. Ya itulah kurang lebih kalau cerita aku ya. Gimana ternyata ada sisi impact-nya ke orang lain, ke human yang lain yang aku nggak kenal. Di hulu, di hilir ya, di TPA yang aku kerasa. Tapi kan di hulu juga banyak ceritanya kayak kamu tadi bilang ya. Ada beberapa brand yang forced labor. Jadi pekerjaan paksa gitu ya. Bahkan child labor gitu, yang melibatkan anak-anak di bawah garis umur kerjanya, dipaksa bekerja dengan upah yang murah bahkan tanpa diupah. Itu kan salah satunya adalah karena kita juga in a way terlibat dalam sistem itu. Gitu. Jadi lebih mindful di situ sih kalau cerita aku yang pertama. Ya, nice. Itu cerita pertama kita. Dan kita akan lanjut di video berikutnya di part 2. Semoga ada yang bisa dipetik dari video pertama ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya masukan, boleh komen di bawah. Dan see you in the next video.